Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Perang melawan virus corona masih berlanjut. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Pada akhir Desember 2019, virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan beberapa negara termasuk Indonesia. Gejalanya yaitu demam dan suhu tubuh yang tinggi, batuk kering dan tidak berdahak, napas pendek atau kesulitan bernapas. Namun ada beberapa orang yang tidak menunjukkan gejala ini tapi tetap terkena virus corona. Yang menjadi pertanyaan besar adalah, akan secepat apa virus corona ini menyebar di Indonesia? Kita mesti tanggap, Gubernur Jakarta sudah melakukan simulasi yang menunjukkan bahwa kalau kita nggak bertindak dalam 2 minggu ke depan, akan ada 6.000 kasus hanya di Jakarta sendiri. Bayangkan, itu baru di Jakarta, belum se-Indonesia. Jangan sampai kita kayak negara lain yang kewalahan menghadapi pandemi ini. Jadi, dalam keadaan kayak gini, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya singkat dan paling mudah. Yang pertama, jaga jarak atau social distancing. Karena data nunjukin, dengan ngelakuin jaga jarak dan diam di rumah, penularannya kita lihat bisa turun drastis. Jadi, buat kalian yang punya gejala flu, penting banget untuk ngebatasin aktivitas dan gak keluar rumah biar gak nularin orang lain. Tapi, gak cuman buat kalian yang sakit, kalian yang sehat pun perlu banget ngebatasin segala aktivitas di rumah sekarang juga. Mungkin itu semua kita udah tahu. Tapi pertanyaannya, kenapa ini sebegitu penting dan efektif? Jawabannya, karena virus corona punya jurus yang hebat yang bisa bikin dia sembunyi di tubuh orang yang sehat. Yang mengerikannya adalah, bisa aja kita sebenarnya udah ketularan, tapi kita nggak ngerasa sakit karena imun tubuh kita kuat. Tapi kenyataannya, begitu kita kontak sama orang yang daya tahan tubuhnya lagi turun, kita bisa nularin virus ini ke mereka. Biar kalian kebayang, lihat ilustrasi ini. Bayangin, ini pergerakan orang-orang di luar sana. Coba untuk sementara kita bayangin kalau virus ini tiap kena orang baru akan langsung menular. Memang sangat mengerikan, tapi meskipun begitu, kabar baiknya kalau kita udah sembuh dari satu virus, kita jadi lebih kebal dari mereka. Jadi kemungkinannya ketularan lagi itu sebenarnya kecil. Tapi yang mesti kita waspadain, kalau kita nggak ngebatasin aktivitas dan kontak fisik dalam waktu yang cepet banget, bakalan ada banyak orang yang langsung tertular. Beda ceritanya kalau hampir semua orang ngelakuin social distancing dan ngebatasin aktivitasnya dengan diem di rumah aja. Laju penurunannya bisa jauh kita perlambat seperti yang kita lihat sekarang. Tapi ya itu semua hanya simulasi. Aslinya virus corona bisa menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Banyak orang yang mungkin bukan sembuh namun meninggal. Jangan sampai kita terlambat dan bisa bikin banyak orang terdampar di UGD tanpa dapat pelayanan dan fasilitas karena jumlah yang terbatas. Dan mungkin sekarang kita makin mengerti kalau virus satu ini gampang menular, tapi harus mencegah virus yang satu ini. Cara mencegahnya, teman-teman dapat mempraktikkan adab bersin, batuk, cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Saat semua orang bertanya, apa yang harus kita lakukan? Tetaplah menjadi baik di saat krisis sekalipun. Belilah barang-barang secukupnya. Berilah lebih untuk mereka yang bekerja di luar sana. Tetap tenang dan berkepala dingin di sosial media. Jaga diri dan jaga orang-orang terdekat kita.
Jangan lupa berikan apresiasi sebesar-besarnya kepada mereka orang-orang yang berada di barisan terdepan bekerja tanpa pamrih untuk nyelamatin kita semua.